Pangeran Jayakusuma. Sebuah serial drama radio yang dipersembahkan oleh Teater Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi bekerja sama dengan PT Bayer Indonesia. Kisah yang mengungkap sebagian sejarah tanah Jawa ratusan tahun yang silam. Kisah yang ditulis oleh Herman Pratikto kini muncul kembali dalam bentuk drama radio. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab. Teknik dan montase Rudi Tinangon dan M. Pranoto. Sutradara E.W.S. Yuwono. Aku lihat suasana perguruan Jabon Garut sepi sekali. Tidak seperti biasanya. Yunda jarang di rumah soalnya. Karena itu, wajar kalau tidak tahu apa yang terjadi dalam perguruan kita ini. Maksudmu? Apakah ada sesuatu yang telah terjadi? Sudah beberapa hari ini, Paman Rangga Permana pergi dengan beberapa orang murid kepercayaannya. Oh ya? Kemana? Aku tidak tahu. Tapi sepertinya Paman Rangga Permana tengah sibuk sekali. Ya, entah apa yang tengah diurusnya. Ayahanda pasti lupa. Karena sibuk mengurus keamanan dan ketertiban istana, Ayahanda lupa ada pertemuan penting yang tidak boleh lepas dari pengawasannya. Tapi biarlah, kalau Ayahanda tidak bisa hadir, akulah yang akan mewakilinya. Jadi, Yunda akan pergi lagi? Ya, aku akan pergi. Kemana? Galuhwati, benarkah malam besok adalah bulan purnama? Iya, benar Yunda. Malam besok adalah malam bulan purnama. Bulan akan muncul dari balik gunung Anjasmara dalam keadaan bundar penuh. Ada apa Yunda? Kalau begitu, aku harus segera berangkat. Tunggu. Yunda belum mengatakan kemana Yunda akan pergi, bukan? Galuhwati, aku akan pergi menghadiri pertemuan rahasia yang akan diselenggarakan di Istana Bunga Karang. Sepertinya aku pernah mendengar nama tempat itu. Kalau tidak salah, di pesisir Tuban. Benar, Galuhwati. Nah, aku harus segera berangkat. Aku takut kehadiranku akan terlambat. Ingat, jangan kau katakan pada siapapun tentang kepergianku ini ya, Galuhwati. Apakah pertemuan itu penting artinya Yunda Lukitawardhani? Telah sejak lama Ayahanda mencurigainya sebagai ajang pertemuan dari golongan yang ingin menghancurkan nama baik Eyang Gajah Mada. Dan Ayahanda Rangga Permana sebagai putra kinasih Eyang Mada tentu saja tidak ingin pertemuan itu membuahkan hasil yang akan menguntungkan pihak-pihak lawan. Kalau bisa, pertemuan itu akan digagalkan atau ya paling tidak kita tahu apa tujuan mereka, apa rencana mereka, dan siapa-siapa saja yang terlibat di dalamnya. Nah, Galuhwati, aku berangkat. Hup, ya. Hati-hati Yunda. Oh ya, bagaimana dengan gadis itu? Apakah dia nampak keraksaan tinggal di perguruan Jabon Garut? Kulihat dia sering termenung Yunda. Entah apa yang sedang dipikirkannya. Nampaknya dia kurang terbuka. Dia selalu mengurung di kamarnya. Biarkan saja. Ayahanda menyuruh kita memberikan kebebasan padanya. Perguruan Jabon Garut yang ternama, perguruan pimpinan Putra Mapatih Gajah Mada kelihatan lengang. Hanya 1-2 orang siswa nampak melintas di pendapa ataupun halaman belakang yang biasa dipergunakan sebagai tempat melatih berbagai macam ilmu kanuragan. Di perguruan inilah dulu Pangeran Jayakusuma pernah dikirim oleh Sang Prabu Hayam Wuruk agar dididik menjadi seorang kesatria tangguh dan berbudi luhur. Tapi akibatnya justru sebaliknya,
pangeran muda itu hampir saja binasa akibat ulah pengelet guru pembimbingnya sendiri. Kau tidak ingin jalan-jalan di luar rumah, Dek? Tidak. Udara di luar segar sekali dan pemandangannya amat indah. Mari kita jalan-jalan sambil berbincang-bincang. Maaf, aku sedang tidak enak badan. Kau sakit rupanya. Baiklah. Atau kau ingin kupijit dan kuurut? Barangkali kau lelah. Kau nampak kurang bersemangat. Marilah kupijit keningmu dan kubaluri dengan beras kencur. Tidak, terima kasih. Aku tidak biasa dipijit. Baiklah kalau begitu. Kalau kau lelah, sebaiknya istirahat saja. Tidurlah. Kalau kau memerlukan sesuatu, panggil saja aku di belakang ya. Iya, terima kasih. Galuhwati. Dia adalah seorang gadis yang amat cantik. Raut wajahnya tersirat seri kebangsawanan. Menurut seorang tukang kebun perguruan Jabon Garut ini, Galuhwati adalah salah seorang putri Hayam Wuruk. Masih adik kandung Pangeran Jayakusuma yang banyak dibicarakan orang-orang di seluruh pelosok negeri Majapahit. Lalu, mengapa dua orang putra raja itu berada di sini? Apakah sekedar dikirim untuk belajar ilmu atau ada tujuan lain? Gajah Mada. Tentu semua ini gagasan Gajah Mada, orang kepercayaan Sri Baginda. Persetan dengan semua itu. Bagiku hanya satu saja tujuan dalam hidupku ini. Membalas sakit hatiku atas kematian ayah bunda serta kakak kandungku di lapangan Bubat. Gadis itu yang tak lain adalah Dyah Mustika Perwita. Kemudian pelan-pelan membaringkan tubuhnya yang indah di atas ranjang. Namun sementara itu, pikirannya sibuk merencanakan sesuatu. Adek manis, sedang apa kau di dalam? Bukankah kau belum makan malam, Dek? Marilah kita makan malam bersama. Dek, bukalah pintunya. Jangan mengurung diri terus di kamar. Marilah kita nikmati bersama malam yang amat indah ini. Dek, bukalah pintunya. Jangan menghabiskan waktu dengan murung di dalam kamar. Nanti cepat tua loh. Kok sepi? Tidak ada jawaban. Dek, di mana kau? Kosong. Kamarnya kosong. Pergi kemana dia? Ada yang memasuki kandang kuda. Wah, hatiku tiba-tiba berdesir. Jangan-jangan dia bermaksud kabur dari perguruan Jabon Garut ini. Hei, mau kemana kau, Dik? Hiat! Hiat! Hei, hiat! Tunggu. Apa maksudmu? Mengapa kau tiba-tiba menyerang aku? Galuhwati, pergilah. Jangan ganggu aku. Mengganggumu? Iya. Aku tidak bermaksud mengganggumu. Tapi aku mencarimu untuk kuajak makan malam bersama. Maaf, aku tidak bisa lama-lama tinggal di sini. Kau akan pergi? Ya, aku mempunyai urusan penting yang harus kuselesaikan. Kau akan pergi kemana malam-malam begini, Dek? Ke Istana Bunga Karang. Jadi kau mendengar percakapanku dengan Yunda Lukitawardhani? Iya, aku mendengarnya. Dan kupikir ada baiknya aku melihat dari dekat suasana pertemuan itu. Dengar, Dek. Pertemuan itu adalah pertemuan rahasia para pendekar dari berbagai golongan. Pertemuan itu pastilah bukan merupakan tontonan menarik. Lebih baik kau urungkan saja, Dek. Kau tinggal saja di sini, menemani aku. Tidak, aku akan pergi. Dan kau jangan coba-coba menghalangi aku, Galuhwati. Jangan, Dek, jangan.
Berbahaya? Tidak gentar menghadapi bahaya. Sudah, Galuhwati, minggirlah. Tunggu, Dek, tunggu. Hiya, hiya. Keras kepala juga gadis itu. Mau cari apa dia ke istana bunga karang? Mau cari kesusahan saja. Ya, terserah apa maunya. Dia bukan apa-apaku. Kalau sampai terjadi apa-apa, biar dia tanggung sendiri. Bulan purnama bersinar cemerlang, menerangi seluruh Mayapada. Langit bersih tiada segumpal pun awan. Sementara bintang-bintang berserakan di angkasa, laksana mata berlian berkejapan. Dia Mustika Perwita terus memacu kudanya ke arah pantai Tuban. Hiya, hiya. Istana Bunga Karang ternyata hanyalah merupakan gugusan batu-batuan karang yang tersebar di sepanjang pantai Tuban. Di tengah-tengah gugusan nampak lapangan pasir putih yang amat luas. Disitulah agaknya para pendekar dari berbagai golongan akan mengadakan pertemuan rahasia. Waktu Dyah Mustika tiba di tempat itu, baru ada beberapa orang pendekar duduk bersila dengan hikmat menghadap laut. Tempat ini kukira cukup aman untuk mengintip pertemuan rahasia mereka. Tapi agaknya belum semuanya hadir. Hei, ada seorang berlari-lari melompati batu-batu karang dengan tangkasnya. Siapa dia? Rupanya orang itu sangat berpengaruh. Sebab begitu dia bersuit nyaring, tiba-tiba saja dari berbagai arah muncul sekitar 30 orang secara hampir bersamaan. Kini orang-orang itu berdiri mengelilinginya. Hei, siapa itu? Nampaknya seorang pemuda. Gerakannya sangat ringan dan lincah. Sepertinya aku pernah bertemu dengan pemuda itu. Tapi di mana ya? Selamat datang anak muda. Selamat datang di tengah-tengah kami. Apakah aku datang tepat pada waktunya? Iya, kau datang tepat pada waktunya. Dan sebelum pertemuan ini kita mulai, terlebih dulu akan kuperkenalkan tokoh-tokoh, para pendekar kenamaan yang hadir dalam pertemuan rahasia ini. Lihat, yang berdiri paling ujung sana dengan 6 orang anak buahnya adalah pendekar pedang kembar yang bernama Sangga Langit. Kemudian yang berdiri di sana itu, yang berjubah hitam dengan senjata rahasia beracun yang sudah terkenal sejak pemberontakan Lembu Sora, adalah Pendeta Durgampi dan adik seperguruannya, Keswari. Kemudian yang berdiri tak jauh di sebelah kanannya adalah pendekar dari Gunung Welirang bernama Jabung Tarawet. Dan di sebelah kirinya adalah Singa Yuda, pendekar yang sudah tak asing lagi dari kota Majapahit. Dan sekarang akan kuperkenalkan siapa tamu kehormatan malam ini. Lihat, siapa yang berdiri dengan tegak perkasa di sebelahku ini. Dialah Pangeran Jayakusuma, putra pewaris mahkota Majapahit sekarang ini. Mengapa tuan-tuan diam saja? Mengapa tidak kudengar tepuk tangan meriah? Marilah kita sambut tamu kehormatan kita ini dengan penuh semangat. Mari tuan-tuan. Oh, maaf. Rupanya hampir seluruhnya di antara kalian tidak menyukai kehadiranku di sini. Jangan salah paham, Pangeran. Tentu saja mereka sangat gembira melihat kehadiran Pangeran dalam pertemuan rahasia ini. Tidak. Dan aku pun sebenarnya tidak ada kepentingan apa-apa dengan pertemuan rahasia ini. Tunggu. Biarkan aku pergi. Kalian boleh meneruskan pertemuan ini tanpa aku. Pangeran akan menyesal kalau tidak mengikuti pertemuan rahasia ini. Mengapa aku harus menyesal? Bukankah sekarang ini Pangeran sedang kebingungan mencari seseorang? Seseorang yang sangat Pangeran dambakan. Apa untungmu ikut campur urusan pribadiku?
Kami memang tidak mencari keuntungan apa-apa. Kami hanya ingin membantu Tuan. Nah, setelah itu, kami pun akan mengajak pangeran berjuang bersama kami. Lihat, barangkali pangeran kenal dengan benda ini. Orang berjanggut panjang itu melemparkan sebuah benda kecil ke arah Pangeran Jayakusuma. Hei, benda apa itu? Oh, rupanya sebuah tusuk konde. Bulan purnama semakin tinggi dan ombak lautan semakin menggelora mengisi kesunyian alam pantai Tuban. Diah Mustika Perwita masih berada di balik batu karang tempat persembunyiannya. Sementara itu, di tengah lapangan pasir putih, Arya Wirabumi masih menunggu sikap anak muda yang telah dikenalnya sebagai Pangeran Jayakusuma. Sambil menimang tusuk konde di tangan kanannya, Pangeran Jayakusuma menatap tajam ke arah Arya Wirabumi. Aku sudah sangat mengenal benda ini. Dulu benda ini sering kulihat menghiasi rambut Bibi Retno Marlangen. Kau dapat dari siapa benda ini? Apakah pangeran benar-benar ingin mengetahuinya sekarang ini? Aku bertanya, kau dapat dari siapa benda ini? Jawab! Kami maklum, Tuan pangeran masih muda. Karena itu berdarah panas. Tapi kalau Tuan benar-benar ingin tahu soal benda itu, barangkali Jabung Tarawes bisa menjelaskannya. Mana yang bernama Jabung Tarawes? Mana? Akulah Jabung Tarawes. Bukankah tadi Arya Wirabumi sudah mengenalkannya? Kau dapat dari mana tusuk konde ini, Jabung Tarawes? Tentu saja dari pemiliknya, Pangeran. Bohong! Terserah. Kalau Pangeran tidak mau percaya, kau jangan berani berdusta di hadapanku, Jabung Tarawes. Bibi Retno Marlangen bukan pendekar sembarangan. Jangankan kau bisa merebut tusuk kondenya, menyentuhnya pun kau tak akan mampu. Arya Wirabumi, kami datang ke Istana Bunga Karang ini untuk membicarakan dan memilih pimpinan baru, dan bukan untuk mendengar ocehan tentang tusuk konde. Sabar, Adi Durgampi, sabar. Nanti akhirnya kita sampai juga pada tujuan semula. Anggap saja persoalan tusuk konde ini sebagai acara tambahan. Arya Wirabumi, aku datang kemari untuk bisa menemukan bibiku Retno Marlangen. Aku tidak mau tahu urusan kalian. Kau sendiri yang menjanjikan padaku waktu bertemu di tengah jalan bahwa kau sanggup menunjukkan tempat bibiku berada sekarang ini. Mana itu janjimu, Wirabumi? Mana? Memang, Pangeran. Setiap janji harus selalu ditepati. Aku pun akan menepati janjiku itu. Tapi ada syaratnya. Syarat apa? Syaratnya cukup sederhana. Pangeran harus mau bergabung bersama kami. Bergabung untuk apa? Ketahuilah, Pangeran. Kami membutuhkan seorang pemimpin yang bisa kami percaya untuk bisa membawa kami pada cita-cita kami. Dan pemimpin itu haruslah seorang yang berwibawa. Di samping juga tidak akan menimbulkan kecurigaan pihak lawan. Pihak lawan? Siapa yang kau sebut sebagai pihak lawan itu? Dengar, Pangeran. Pihak lawan yang kami maksudkan adalah Gajah Mada dan seluruh pengikutnya. Agaknya para pendekar itu dari golongan yang tidak menyukai Gajah Mada. Tapi rata-rata mereka berasal dari luar tembok istana Majapahit. Mungkin itulah sebabnya mereka bernafsu merangkul Pangeran Jayakusuma, membujuknya, dan memanfaatkan kedudukannya sebagai seorang pangeran Majapahit. Tapi, apakah Pangeran Jayakusuma mau menerima uluran kerjasama ini? Oh, jadi kalian yang berkumpul di sini semuanya memusuhi Paman Mada? Dengar dulu, Pangeran. Kami bukan hanya memusuhi, tapi kami akan menghancurkan nama baiknya. Kami akan menggulingkannya dari kursi Patih Hamangkubumi. Apakah sebenarnya kesalahan Paman Mada hingga kalian membencinya? Soal itu kami mempunyai alasan masing-masing, Pangeran. Aku tidak menyukai pribadi Gajah Mada yang sewenang-wenang terhadap kelompok kami. Kelompok pendekar yang pernah ikut bekerja pada zaman pemberontakan Patih Nambi. Kalau begitu kau hanya menggunakan alasan pribadi yang sempit. Apapun yang kau katakan, aku akan tetap pada pendirian kelompokku. Pokoknya,
Gajah Mada harus terjungkal dari kursi kekuasaannya yang sekarang. Nah, Pangeran, secara garis besar, tujuan kami berkumpul di Istana Bunga Karang ini adalah menyusun pemberontakan terhadap kekuasaan Gajah Mada. Tapi mengapa kau mau mengikut sertakan aku? Apakah kepentinganku? Secara pribadi aku tidak punya masalah dengan Paman Mada. Bahkan aku adalah bekas murid perguruan Jabon Garut, perguruan pimpinan Rangga Permana, putra Paman Mada sendiri. Tapi apakah Pangeran tidak sayang pada Bibi Retno Marlangen? Apa hubungannya dengan bibiku? Kalau Pangeran tidak sudi bergabung dengan kelompok kami, berarti Pangeran merelakan Retno Marlangen jatuh ke tangan Pangeran dari kerajaan Singgelo. Dan rencana perkawinan itu pun tidak lain adalah juga gagasan Mada yang ingin menghapus kesan buruk peristiwa Bubar. Baiklah. Kalau aku bersedia, lalu apa rencana kalian? Coba, aku ingin tahu. Nah, begini Pangeran. Kami akan mengangkat Pangeran menjadi pemimpin kami. Lalu kami akan menyusun kekuatan yang kira-kira mampu mengimbangi kekuatan Laskar Kepatihan Majapahit. Setelah itu, kami akan menentukan saat yang tepat untuk bergerak. Tunggu. Soal rencana-rencana itu, sisihkan dulu. Yang jauh lebih penting adalah soal pimpinan kita. Ya, kami berdua kurang yakin dan kurang setuju. Kalau anak muda kurang ajar itu, kita tunjuk sebagai pimpinan. Mengapa kalian kurang setuju? Bagi kami, hanya mau mengakui seorang pemimpin yang sejati. Sedangkan anak muda itu masih ingusan. Mana mampu dia mengemban tugas yang berat ini? Aku sudah kenal anak muda itu. Dulu dia pernah bentrok dengan kami di perguruan Kapakisan. Kukira dia tidak bisa dipercaya. Apa tidak ada calon lain yang lebih pantas, Wirabumi? Justru menurut pendapatku, dialah yang paling pantas. Pertama, dia adalah seorang pangeran. Omong kosong, Wirabumi. Kita sedang dalam keadaan gawat. Kita butuh pemimpin yang benar-benar tangguh, kaya ilmu kadikjayan, sakti, dan berwibawa. Buat apa kita memilih anak muda seperti dia? Aku tidak setuju. Pokoknya, siapapun yang menjadi pimpinan kami, dia harus memiliki tingkat kepandaian yang lebih tinggi dibanding kami. Kami tidak sudi tunduk pada seorang bocah kurang ajar hanya karena dia berdarah pangeran. Anak muda, jangan kau buru-buru berbangga hati. Biar seluruh hadirin yang berada di lapangan pasir ini mengangkat tangan untukmu. Kami akan tetap menolak. Kecuali apa, Adi Durgampi? Ya, kecuali dia sudah membuktikan sampai sejauh mana ilmu yang dikuasainya. Apakah kau mau berkata bahwa kau ingin mengujinya, begitu? Ya, begitulah maksudku. Aku akan menguji kepandaiannya. Kalau terbukti dia mampu menangkis 10 jurus mautku, nah, baru aku akan bersedia menerimanya sebagai pimpinan. Baiklah, aku kira itu persyaratan yang cukup wajar. Sekarang, kita kembali pada Pangeran Jayakusuma sendiri. Bagaimana Pangeran? Apakah Pangeran bersedia melayani 10 jurus yang ditawarkan Adi Durgampi? Terserah. Tapi tunggu dulu. Kalau aku terima tawaran Paman Durgampi ini, bukan berarti aku mempunyai minat yang besar untuk menduduki kursi pimpinan kelompok kalian. Sombong! Apapun alasan yang kau sebutkan, aku tidak akan memberimu kesempatan lebih dari 10 jurus. Bersiaplah menghadapi jurusku yang pertama. Hebat sekali yang bernama Pangeran Jayakusuma itu. Durgampi yang terkenal ketinggian ilmunya, sampai jurus yang kelima masih belum mampu berbuat banyak. Jurus-jurusnya benar-benar mengerikan, tapi selalu kandas di hadang jurus pertahanan Pangeran Jayakusuma. Rupanya perempuan cantik yang bernama Kesuara itu mau berbuat curang. Diam-diam dia meraba lipatan bajunya. Bagaimana Paman Durgampi? Paman sudah menghabiskan 7 jurus.
Apakah masih akan diteruskan sampai 10 jurus seperti yang Paman janjikan? Berdebah, setan alas. Jangan sombong kau Jayakusuma. Sekarang terimalah jurusku yang ke-8 ini. Bagus. Bagus. Untuk kali ini kau pun mampu meloloskan diri. Paman masih mempunyai 2 jurus lagi. Marilah Paman. Aku siap. Selalu siap. Kurang ajar anak ini. Dari mana dia memperoleh tingkat kepandaian setinggi itu? Rasanya tidak masuk akal. Dia mampu menangkis jurus-jurus mautku. Aku tidak boleh menyerah. Sekarang anak muda itu harus masuk ke dalam perangkapku. Tunggu! Curang! Aku melihat ada kecurangan dalam perkelahian ini. Apa? Siapa yang curang? Kau jangan macam-macam, Jayakusuma. Kau jangan membuat malu nama baik perguruan Durgampi. Memang bukan Paman Durgampi yang melakukannya, tapi Bibi Keswari yang telah berlaku curang. Lihat, dia telah melemparkan senjata rahasianya yang mengandung racun padaku. Hei, kau jangan menuduhku yang bukan anak. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu kelanjutan kisah Pangeran Jayakusuma ini pada episode berikutnya yang dipersembahkan oleh Revagan, tablet anti flu buatan Bayer, manjur dan cepat kerjanya. Sampai jumpa.